Di gua tersebut ketika saya menengok ke atas, itu banyak orang atau warga yang semuanya telanjang bulat. Saya terkejut, Bang itu tempat orang-orang mencari pesugihan. Tempatnya di situ. Ini kenapa? Yang saya mau naikin kapal feri yang besar, yang formal punya pemerintah, yang punya otoritas di situ, saya juga punya surat jalannya, nggak boleh. Kenapa? Dan ternyata benar. 3 kapal feri yang saya tidak diizinkan tuh tenggelam semua, Pak. Selama 2 hari di Nusa Tenggara Timur, sempat saya, ini barang-barang atau perbekalan saya itu ada yang mengambil atau dicuri surat-suratnya, uang hasil dari saya perjalanan, itu pokoknya habis saja. Yang tadinya cuma pengennya 3-4 hari, ini sampai 2 minggu. Kemudian itu Bapak dapat uang dari mana, makan dari mana? Nah, itu saya bisa makan ketika saya lapar. Dan saya menyebut nama Allah di dalam hati, ya Allah, saya lapar. Ketika saya menyebut Allah itu, di depan saya sudah ada orang yang memanggil-manggil, Pak, kemari Pak, kemari. Di situ ditawarin makan, dikasih duit juga, tapi saya nggak minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Hari ini Mang Ai dan tim kembali mengantarkan kisah-kisah mistis horor mencekam dan juga tentang perjalanan spiritual seseorang ya. Nah, di depan kita sudah ada namanya Mas Kacung. Mas Kacung hari ini akan berkisah tentang perjalanannya mengelilingi Indonesia. Betul. Mengelilingi Indonesia loh ya, dengan becaknya ini yang ada di depan Anda. Nah, bagaimana kisah-kisah perjalanannya sampai mengelilingi Indonesia selama 3 bulan 5 hari. Betul ya? Betul. 3 bulan 5 hari itu hampir 100 hari ya. Iya Pak. Mas Kacung kenapa ingin berkeliling Indonesia pada waktu itu? Makanya gini, aku selama ngebeca itu tiap harinya selalu kalau setelah datang sholat duhur atau asar, itu saya pasti di beca tuh bawa Al-Quran atau buku-buku bacaan apa aja lah yang kira-kira bisa menguatkan mental saya. Karena kadang-kadang beca tuh nggak selamanya rame, sepi. Jadi dalam menunggu penumpang itu saya pas Isi kebetulan waktu ya, mengisi waktu itu saya baca Al-Quran. Pas kebetulan itu di surat Al-Baqarah saya baca hampir khatam, terus surat An-Nisa, hampir sampai saya menghatamkan Al-Quran tuh 1 bulan bisa 2 kali di dalam beca. Oke, apa yang didapat di ayat itu? Nah, dari seluruh surat yang saya baca itu ada 1 ayat, itu kalau diterjemahkan bebas dalam bahasa Indonesia, yang artinya barang siapa yang bertawakal atau berserah diri kepadaku, kata Allah, kalian gak usah bersedih hati, kalian gak usah khawatir. Kalian bekerjalah, kalian usaha dagang, kalian beca. Oke, tahan sampai di situ. Jadi berdasarkan ayat itu, Mas Kacung ini berkeliling Indonesia selain ada misi yang lainnya ya. Betul. Oke, kita kenalan dulu dengan Mas Kacung nih sebelum Mas Kacung berkisah lebih jauh lagi karena ini kisahnya akan cukup panjang. Jadi siap-siap Betul. nonton sampai akhir video ini. Betul. Sebelum mulai, Mas Kacung, profesi yang sekarang digeluti apa? Sekarang alhamdulillah setelah corona sekarang udah agak reda, saya sekarang berwirausaha dagang. Sudah nggak di beca lagi? Sudah enggak. Tapi tetap beca yang saya keliling itu masih saya pakai. Masih dipakai ya? Masih dipakai untuk
bawa barang-barang. Karena terus terang saat ini beca tuh bukan tidak laku, ada 1-2 yang penumpangnya. Karena sekarang pakainya ojek online gitu. Banyak pakainya. online ya. Iya. Baik Mas Kacung, boleh tahu nama lengkapnya? Namanya Muhammad Syahrudin, tapi Muhammad biasa Syahrudin. dipanggil Mas Kacung atau Mang Kacung. Gitu. Mang Kacung ya, Betul. jauh ya. Muhammad Syahrudin. Sahrudin jadi Kacung. Kacung. Itu panggilan dari saya kecil, pemberian orang tua saya. Oke, baik. Nah Mas Kacung, ini ada sedikit hadiah dari Malam Mencekam, kenang-kenangan. Mudah-mudahan Boleh, Mas boleh. Kacung suka ya. Alhamdulillah, ini berkah dari Nanti dari dipakai. malam mencekam ini. Selain ini juga nanti ada yang itu, ada yang lainnya ya. Oke, siap. 3 bulan 5 hari mengelilingi Indonesia. Motivasinya apa? Jangan skip, tonton sampai habis. Dan saya doakan semua sobat dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke. Kita dengarkan kisah Mas Kacung berkeliling Indonesia dengan beca. Silakan Mas Kacung. Awal mula saya bisa keliling Indonesia termotivasi. Pertama, saya karena tiap harinya saya juga selalu menunggu penumpang gitu, saya selalu bawa kitab-kitab atau buku-buku yang bermanfaat, saya bawa dalam beca. Maksud dan tujuannya saya bawa buku-buku hanya untuk menunggu antrian saya mendapatkan penumpang. Dan kalau setelah waktu datang duhur saya sholat, asar saya sholat, maghrib, isya, baru setelah isya saya pulang. Itu selama terus menerus berulang-ulang. Puncak di tahun 2004 bulan Desember itu saya menemukan satu ayat di dalam Al-Quran. Dan ayat tersebut juga tersebar di surat-surat yang lain. Tapi intinya sama. Kurang lebih artinya kalau terjemahan bebasnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah bersedih hati. Aku yang tanggung kehidupan kalian. Yang bekerja silakan bekerja, yang berusaha atau dagang silakan. Termasuk saya yang ngebeca, silakan ngebeca. Kalian hanya berusaha, aku yang menentukan akhirnya. Jadi ingin membuktikan ayat itu. Iya, dalam artian yang ayat tersebut, saya terbersit, saya ingin membuktikan ayat tersebut. Nah, setelah menemukan ayat tersebut, saya baru mulai mengumpulkan berkas-berkas ataupun data-data untuk saya nanti berkeliling Indonesia. Yang pertama, saya menemui orang-orang atau teman-teman satu-satu profesi yang ingin mau bergabung dengan saya untuk keliling Indonesia. Oh ini dengan teman ya? Ya, betul Pak. Berapa orang? Rencana 10. Rencananya 10 Rencana orang. 10 dengan misi yang tadi yang saya katakan di surat tersebut. Tapi misi yang formalnya itu misi perdamaian, misi lingkungan hidup, misi pendidikan, narkoba, dan banyak sekali di situ ada misi-misinya. Nah yang 10 orang itu saya berusaha sampai kurang lebih 20 orang saya temuin, tidak ada yang mau Pak. Karena motivasi mereka, pertanyaan pertama itu, kira-kira saya gabung dengan Pak Kacung, saya dapat apa? Jadi motivasinya dia minta kalau bisa mendapatkan uang dari keliling Indonesia tersebut. Karena saya motivasinya bersifat moral, ingin berbagi informasi setelah nanti saya dapat di keliling Indonesia tersebut. Tidak ada motivasi mencari uang kalau saya. Jadi satu emang motivasi spiritual gitu ya. Nah setelah saya mencari orang untuk bergabung atau menemani saya keliling Indonesia, saya menemukan satu. Itu pun
abang beca yang baru. Kenalan Jadi baru. jadi di pangkalan saya tuh kurang lebih ada 20 abang beca. Jadi satu persatu, kalau ini satu narik, yang di belakang nomor 2 maju. Yang 2 narik, yang ketiga maju. Jadi giliran tuh ada 20 orang. Nah yang 20 orang itu tidak ada yang mau. Nah yang mau itu abang beca yang baru masuk tapi orang luar. Gitu. Itu prosesnya hampir lebih 1 bulan saya mendekati beliau. Dan alhamdulillah orang juga masih ada di daerah Indramayu. Namanya Mas Eko. Mas Eko orang Indramayu. Di daerah Kertasmaya. Nah itu setelah saya ketemu dengan Mas Eko. Ketika Mas Eko saya kasih wejangan, Mas Eko mau dengan tekad yang sama, baru saya memberanikan diri ke orang tuanya Mas Eko untuk saya minta izin untuk menemani saya keliling Indonesia. Dan alhamdulillah orang tuanya juga mensupport, mendukung, diperbolehkan asal bisa menjaga diri. Ini juga tidak serta-merta saya langsung berangkat ya, Mang E. Itu saya juga perlu perizinan baik di pemerintahan, baik terutama keluarga sendiri. Itu pertama yang saya datengin itu karena kedua orang tua saya sudah nggak ada, saya ke istri. Semula istri nggak setuju karena istri masih memiliki anak yang masih kecil, kurang lebih baru 4 tahun lah. Itu putra yang kedua, namanya Muhammad Rizki. Nah itu setelah saya bujuk, akhirnya istri saya juga yang tadinya tidak setuju malah mensupport gitu. Terus saya izin juga ke mertua, ke saudara-saudara saya yang di kampung juga, dan semuanya mensupport. Cuma pesannya jangan sampai memaksakan diri. Berapa lama persiapan sampai dengan keberangkatan? Nah itu persiapannya kurang lebih itu 1 tahun, Mang E. Lama juga ya? Lama juga. Emang di surat perizinan ini agak lama juga. Tapi hikmah dari persiapan itu yang cukup lama, saya agak matang lah gitu lah. Karena saya juga selain membaca harus tahu daerah-daerah yang saya tuju itu harus tahu. Apa namanya tuh, adat istiadat, kebiasaan mereka harus saya ketahui. Seperti saya misalnya nanti saya harus ke Bali, ke Lombok. Mereka adalah mayoritas beragama non-muslim, Hindu dan Buddha. Nah, itu saya mempersiapkan diri. Saya minta rekomendasi dari vihara untuk sembahyang orang-orang Hindu Buddha, saya ke situ. Saya minta surat jalan dari mereka, minta cap. Karena saya nanti pasti kalau keliling Indonesia, ada yang beragama Muslim, Kristen, ada Hindu, ada Buddha, jadi saya harus semua. Dan saya itu semuanya lintas agama saya minta rekomendasi. Dari mulai Islamnya Kang Ayipmu, pesantren Jaga Satru, terus tokoh-tokoh agama, keraton, ada Keraton Kasepuhan, Kanoman, Kecerbonan, Gunung Jati, itu saya datengin semua. Kenapa milih beca? Nggak naik motor atau naik sepeda misalnya? Ya, ini karena pertama, satu unik, kedua emang itu keahlian saya, tidak ada lagi. Jadi bismillah lah dengan niat yang yang bulat, udah pakai beca aja. Emang secara logika ini beca ini emang daerah Bali nggak ada, Kalimantan apalagi, Sumatera juga apalagi nggak ada. Tapi saya bertekad lah, saya cari jalur yang aman. Makanya saya 1 tahun itu selain mempelajari itu, saya kalau tiap malam itu tahajud Pak, tahajud untuk spiritual saya itu. Ya, istiqoroh juga. Istiqoroh juga. Waktu itu mengumpulkan uang atau bawa uang berapa itu? Oh ya, untuk persiapan selain mental saya juga mempersiapkan materinya. Ini mau nggak mau saya juga harus bawa perbekalan. Itu perbekalan yang saya pasti harus bawa adalah spare part atau onderdil beca itu sendiri. Ya barangkali sewaktu-waktu dalam perjalanan ada insiden apa, saya
mempersiapkan. Iya, seperti ada ban dalam, ban luarnya juga, semua saya bawa. Selain itu saya juga membawa, tidak banyak sih, sedikit. Jadi saya itu 1 tahun mengumpulkan atau menabung untuk biaya keliling Indonesia itu mendapatkan uang kurang lebih 3 juta. Hasil akhir ya. Iya, 3 juta itu 2.500.000 untuk keluarga. Masih ada sisa kurang lebih 700-an. 500 itu saya beli onderdil, spare part, beca. Yang 200 itu saya untuk perbekalan. Nah, setelah saya dengan teman saya sepakat untuk berangkat bulan Januari di tahun 2005 dengan modal materi 200.000, perbekalan air seadanya, pakaian seadanya. Namun saya juga memperhitungkan kondisi karena di sana cuaca mungkin berbeda dengan di kota saya. Jadi saya bawa jaket, bawa train dan sebagainya. Itu di awal kurang lebih di tanggal 1 itu saya berangkat, start itu di Gragemol, di daerah Gragemol tersebut. Cirebon ya? Cirebon. Jadi kota awal itu Cirebon. Cirebon. Perjalanan petualangan ini masuk di media-media ya, ada di liputan6.com. Kemudian apa lagi tuh Pak? Pokoknya saya di Samarinda atau di Banjarmasin itu saya di syuting. Kebetulan di situ pas ada pengambilan gambar untuk sinetron. Nah itu pas lewat ketemu saya. Jadi sekalian mereka syuting untuk saya gitu. Oke, baik. Jadi luar biasa ya, sudah diketahui oleh banyak orang nih. Selama perjalanan itu mungkin banyak kisah-kisah yang mengandung mistis di luar nalar. Coba Pak, kisahkan kepada kita Pak. Ya, pastinya nih Pak. Karena sebelumnya saya juga 1 tahun tuh persiapannya, saya juga istilahnya ke sesepuh-sesepuh, dikuatkan mental saya, sudah berangkat aja, lillahi ta'ala, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah, berangkat. Berangkat pagi kurang lebih jam 7 pas berangkat. Selama perjalanan dari mulai Cirebon itu saya target Tegal dulu Pak. Di Tegal kurang lebih cuma 1 hari. Pagi maghrib datang sampai alun-alun Tegal, saya masuk masjid, lapor ke DKM. Setelah DKM paginya besok saya ke pusat pemerintahan minta cap. Artinya saya ini sudah sampai di kota tersebut, di wali kota Tegal tersebut. Setelah di Tegal, saya berangkat lagi di kota-kota berikutnya sampai ke Semarang tuh 5 hari. Di setiap kota itu nginap Pak? Atau jalan terus? Ya, itu setiap datang waktu sore menjelang maghrib itu saya berhenti dan berhentinya awal pasti ke masjid. Di situ saya dan teman saya, karena saya juga pemimpin atau ketua di tim itu, jadi saya wajibkan saya sendiri dan teman saya ini harus sujud syukur setelah nyampe di tempat yang dituju. Jadi saya masuk masjid, bersyukur pada Allah, sujud, sholat 2 rakaat. Kemudian tidur di situ Pak? Ya, jadi sholat di situ, maghrib, isya, baru. Tapi saya nggak langsung tidur Pak. Itu saya merencanakan untuk perjalanan besok. Saya lihat di peta, ini daerah-daerah ini bisa atau tidak dilewatin beca. Itu saya evaluasi. Jadi sebelum tidur saya evaluasi perjalanan sebelumnya dan saya memperhitungkan perjalanan berikutnya. Begitu tiap harinya. Nah kebetulan waktu dari Semarang saya mampir ke Jogja, saya sempetin masuk ke Keraton Jogja. Kebetulan bertemunya dengan putranya. Itu di dekat Malioboro, saya masuk di situ. Dan di situ alhamdulillah saya juga punya kenalan di Hotel Grage di situ. Saya tidur baru seumur-umur saya baru tuh Pak tidur di hotel.
namanya Hotel Gragemol Yogyakarta. Setelah dari Jogja, saya balik lagi ke Semarang, Semarang baru ke Surabaya. Itu Semarang, Surabaya 5 hari juga. Saya juga ini kenapa kok selama saya perjalanan tuh pasti 5 hari. Kebanyakan 5 hari. Kalau saya kaitkan ini dengan sholat 5 waktu bisa. Setelah saya nyampe ke Surabaya, itu saya ke Madura dulu Pak. Nah, perjalanan di Pulau Jawa ini nyaris tanpa masalah Pak ya? Tanpa masalah. Kemudian itu Bapak dapat uang dari mana, makan dari mana? Nah, dari Cirebon mestinya itu saya sudah menghabiskan lebih dari 200.000. Tapi ternyata itu 200.000 Cirebon, Semarang, Surabaya, Madura itu tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Itu saya bisa makan ketika saya lapar. Dan saya menyebut nama Allah di dalam hati, ya Allah saya lapar. Nah ketika saya menyebut Allah itu di depan saya sudah ada orang yang memanggil-manggil, Pak kemari Pak, kemari. Saya deketin, di situ ditawarin makan, dikasih duit juga, tapi saya nggak minta. Makanya surat yang saya temukan di dalam surat itu, ayat tersebut, kata Allah, udah kalian gak usah khawatir, gak usah bersedih hati, saya yang ngatur, udah berangkat aja. Jadi orang yang memanggil itu Allah yang ngatur. Dan itu setiap perjalanan dari mulai Cirebon sampai finish ke Cirebon lagi seperti itu, dipanggil. Dan makannya ketika saya lapar. Jadi bukan mau jajan gitu, mau foya-foya, enggak. Ketika lapar dikasihnya. Dan diberikan sesuatu oleh mereka pun bukan sekedar ini untuk makan, tapi ongkosnya juga dikasih. Jadi saya diberi itu melebihi dari apa yang saya inginkan. Saya ingin makan dikasih, ada uangnya juga, ada perbekalan buah-buahan, ada pakaian dikasih juga. Nah setelah saya sampai di Madura, ini dari Madura ke Bali tidak ada, saya balik lagi ke Surabaya. Di situ saya nyebrang. Kalau menyeberang pulau itu naik ferry ya Pak ya? Betul Pak, betul. Itu orang pada lihat semua dong, ini kok becak naik ferry gitu ya? Pastinya Mang E. Terus gimana tuh? Jadi saya sendiri juga agak gimana ya, karena kalau saya lihat di pelabuhan-pelabuhan tuh kalau penyeberangan biasanya kalau nggak mobil, sepeda motor gitu Pak ya. Ini saya bawa beca ini saya bisa enggak nih. Dan ternyata alhamdulillah saya sodorkan, saya bawa punya surat jalan dari wali kota. Saya serahkan kepada pihak pelabuhan dan mereka support juga. Mendukung ya? Dengan misi-misi saya yang ada itu. Jadi malah dibantuin, becanya diangkatin sama mereka, kitanya ya bantu seadanya. Sampai-sampai saya juga itu di kapal malahan saya disuruh keliling kapal tuh Pak, suruh ngeliat gitu. Alhamdulillah di situ ada hikmahnya. Jadi di setiap saya nyebrang kapal feri itu nggak ada kendala sih. Kalau kapalnya besar, feri itu saya bareng sama mobil juga, bareng masuk, diparkir bareng sama mobil di situ. Perjalanan kemudian lancar Pak ya? Lancar. Di kota mana yang terjadi kejadian di luar nalar? Ini ya emang aneh sedikit sih. Karena waktu saya turun di Bali, itu baru turun dari kapal, berjalan tidak lama, itu samping tempat wisata, pantai, hotel. Di sampingnya ada semacam perumahan-perumahan. Itu saya nggak disangka tuh, ada segerombolan anjing di situ, itu langsung ngejar saya. Ngejar beca? Iya, yang tadinya kecepatan cuma 30, 40, ini bisa sampai 60 km per jam, becanya cepat gitu. Karena anjingnya bukan satu, banyak.
mungkin aneh gitu mungkin. Biasanya anjing tersebut ngelihatnya sepeda, motor, mobil, ini ngelihatnya beca, mungkin situ. Jadi dikejar ya. Dikejar-kejar anjing. Tapi setelah anjing tersebut mungkin merasa lelah, saya jalan terus. Di depan emang saya nggak menyangka sih. Di situ nggak sengaja juga. Teman saya tuh mau buang hajat di situ. Emang dalam perjalanan di Pulau Bali itu banyak sekali di setiap jembatan atau pohon-pohon yang sekiranya besar gitu. Itu ada semacam dikasih kain dan di bawahnya, kalau jembatan di atas. Jembatan kan ada dua tuh Pak, ada ini besi, samping-sampingnya ada tembok-temboknya. Nah di tembok-tembok itu ada sesajen, itu pasti. Hampir saya sampai keluar Bali pun ada. Kalau di pohon-pohon yang besar itu ada semacam kain yang biasanya putih, terus ada kotak-kotaknya itu Pak, tapi ada sesajennya juga. Nah ketika di situ, teman saya Mas Eko tuh mau buang air di situ. Sebelumnya saya juga udah bilang sih, nanti hati-hati baca bismillah dulu kata saya itu gitu. Cuma kayaknya lupa atau enggak, dia ya buang air aja biasa. Jadi setelah kencing, nyampe maghrib di satu tempat, itu tadinya saya mampirnya di masjid yang kecil, musola. Tapi dilarang sama warga tersebut, jangan di sini, nanti diteror. Karena ini masih berbau bom Bali 1. Kamu di masjid yang besar aja. Jadi sesuai arahan orang musola, saya di masjid yang besar. Nah setelah sampai ke masjid, setelah sholat maghrib, Mas Eko nih badannya ngerasa nggak enak, anget badannya tuh, panas. Nah satu hari itu saya nggak keliling, nggak nerusin perjalanan dulu. Karena Istirahat. ya melihat kondisi ini, saya nggak mau yang saya bawa nih Mas Eko nanti terjadi sesuatu di jalan, jadi istirahat dulu satu hari. Ya saya sebisa-bisanya saya beli obat juga, saya kasih air putih dengan yang saya bisa, saya baca-bacain gitu. Itu gara-gara apa Pak? Setelah buang air itu, buang air kecil di situ yang di pohon yang ada sesajennya tuh. Jadi pohonnya dikencingi gitu. Iya di sampingnya pohon. Cuma saya kan ngasih tahu, jangan pas di pohonnya, kalau bisa di sampingnya. Setelah itu dia sakit, nah setelah 1 hari agak reda, masih sakit tapi dipaksain udah berangkat aja. Saya khawatir nanti nggak nyampe nih, itu saya rencana kurang lebih 6 bulan. Makanya saya ke Mas Eko, udah nggak apa-apa nanti di jalan sambil jalan beli obatnya lah, ya udah. Tapi nanti Mas Kacung yang bawa beca terus ya, siap kata saya. Jadi selama di Bali perjalanan menuju kota berikutnya itu saya terus, Mas Eko hanya di dalam. Nah dari Bali itu ke Lombok, ke Nusa Tenggara Barat. Sama, itu perjalanannya kurang lebih 5 hari juga, hampir 5 hari. Ada kejadian aneh di luar nalar? Nah di Lombok sih nggak ada, sama sih dengan Bali gitu, masih Hindu juga. Itu saya tujuannya itu mau melihat Kerajaan Mataram di situ. Ternyata juga nggak ada, adanya museumnya aja. Saya dianterin sama pihak-pihak situ. Ini bekas-bekasnya tapak tilasnya di situ udah ada semua. Nggak ada yang aneh di situ. Dari Lombok langsung saya berinisiatif ke Nusa Tenggara Timur. Ibu kotanya Kupang. Nah di situ dalam perjalanan yang cukup lumayan berdebar lah gitu. Karena saya harus melewati Selat Awu, dan Selat Awu itu gelombang ombaknya tuh lumayan, dan banyak yang kapal tuh yang karam di situ. Dan itu baru naik kapal becanya, dan itu langsung tuh Pak datang ombak tuh sampai saya mual-mual sampai muntah. Kurang lebih perjalanan dari Nusa Tenggara Barat ke Nusa Tenggara Timur 2 hari. Kapal, di dalam kapal itu 2 hari. Tidak ada kejadian? Tidak ada, belum ada kejadian, cuma kapal tuh terombang-ambing aja. Tapi sebelum itu ada kapal yang tenggelam. Karena sebelumnya saya dikasih tahu sama pihak pelabuhan, jadi setelah sampai
alhamdulillah sampai selama 2 hari itu perjalanan sampai ke Nusa Tenggara Timur. Nah di sini mulai ada hal-hal yang berbau mistis di Nusa Tenggara Timur. Itu dari Nusa Tenggara Barat, Lombok, ke Nusa Tenggara Timur 2 hari, itu nyampe jam 1 malam, nyampe pelabuhan. Setelah menyandar, saya turun, nah itu beca tuh ada di ujung kapal nih, karena kapal feri itu yang buat mobil itu penuh. Saya dikerek pakai derek, taruhnya di atas. Dan turunnya pun agak susah, sama ABK-nya dibantuin sampai bisa turun juga becanya di situ. Saya nyampe di Nusa Tenggara Timur, di pelabuhannya itu jam 1 malam. Dan itu harus saya cepet-cepet dapat penginapan. Target saya masjid. Ini yang saya tahu Nusa Tenggara Timur tuh mayoritas agamanya non-muslim. Aduh, ini saya ketemu enggak nih masjid nih? Gitu, jam 1 malam. Dan penerangannya enggak seperti di kota-kota gitu, enggak. Pakainya genset solar kebanyakan situ. Dan benar, situ gelap. Dan begitu nyampe di area pelabuhan, itu mau ke daerah kotanya, itu naik. Enggak datar, naik. Pokoknya kalau yang sudah pernah ke NTT dari pelabuhan itu nanjak. Itu berat ya ngayuhnya? Enggak bisa dikayu. Dorong. Pokoknya setiap tanjakan yang agak curam gitu pasti didorong. Nah sudah sampai ke atas tuh penerangan cuma lampu-lampu seperti merah gitu lah, lampu. Irit Bukan, iya, bohlam yang zaman dulu gitu. Belum ada penerangan jalan, itu enggak ada. Itu Gelap. sudah sampai kota belum? Pelabuhan tuh adanya di kota. Jadi kalau di Cirebon tuh di panturanya di pesisir di pelabuhan pos 1, pos 2 itu seperti itu. Cuma kotanya tuh ada di atas. Jadi kalau saya di atas tuh kelihatan, lautan tuh kelihatan. Dan itu batu karang, cuma dibuat jalan aspal. Nah pas kebetulan saya nanya ada masjid di atas, saya ke masjid. Nah dalam perjalanan ke masjid tuh, itu babi banyak. Malam, tapi enggak ini sih, enggak terlalu mengganggu. Rupanya babi itu piaraan-piaraan orang-orang penduduk setempat. Jadi bukan babi liar bukan. Cuma tetap karena saya juga di kota Cirebon nggak ada babi, jadi ya tetap kaget juga. Ada suara kok gitu apa asing, gitu. Asing ya? Iya asing. Setelah itu sampai ke masjid, kebetulan masjid itu ada tempat untuk persinggahan orang-orang musafir. Nah, di situ masjid sebelahnya tuh ada ruangan. Tapi ruangan tersebut tuh bisa digunakan untuk keranda mayat, juga bisa untuk musafir. Kebetulan yang buat di musafir tuh dalam renovasi, saya tidur di dekat kerandanya si mayat situ. Pas keranda mayat tuh paginya baru dipakai. Baru dipakai pemakaman yang meninggal hari itu. Jadi setelah paginya dipakai untuk mengantar jenazah, saya tidur di situ. Nah di situ ada sedikit kejanggalan sih. Saya tidur biasa sama teman saya, terus evaluasi perjalanan ke belakang, nanti ke depan bagaimana. Setelah itu istirahat. Nah itu sempat gitu aja. Keranda itu goyang-goyang aja. Tapi nggak apa-apa. Karena saya juga ke temen ngasih tahu nanti kalau ada kejadian ini udah nggak usah diituin. Pokoknya kita nggak ganggu, mereka juga nggak ganggu. Gitu aja. Nggak apa-apa saya tidur. Ini ketika saya setelah singgah di masjid itu, saya tuh hendak mau ke Gubernur Nusa Tenggara Timur Kupang. Dalam perjalanan masih tidak jauh sih dengan masjid itu, kurang lebih 1 kiloan lah. Itu saya melewati gua. Itu saya belum tahu nih, guanya gua apa saya belum tahu. Itu saya lewat, ternyata saya diperlihatkan sesuatu
keanehan. Di gua tersebut ketika saya menengok ke atas, itu banyak orang atau warga yang semuanya telanjang bulat. Semuanya telanjang bulat, tapi di atas. Itu tebing, ini jalan, ini tebing. Nah di tengahnya itu ada lubang gua. Nah di atasnya itu ada penduduk. Tapi penduduk itu perasaan saya itu soalnya banyak warga, tapi telanjang semua di situ. Tapi saya enggak, itu aja lah, lewat aja. Setelah saya sudah sampai ke gubernur, setelah saya balik lagi, saya ngeliat tuh enggak ada. Nyampe sore hari, balik lagi ke tempat saya singgah tadi, di tempat saya biasa menginap di tempat musafir yang keranda itu, saya minta ke ketua DKM masjid tersebut, terus saya dianterin ke ketua RW-nya, saya nanya, sebenarnya di Gua Monyet tuh ada warga tidak, ada penduduk tidak? Ternyata dijelasin, alhamdulillah dijelasin. Di Gua Monyet tersebut tidak ada warga atau penduduk. Yang ada semuanya monyet semua. Nah setelah dapat penjelasan dari RW tersebut, saya terkejut, itu tempat orang-orang mencari pesugihan, tempatnya di situ. Makanya saya penasaran. Ini kata orang-orang nih Gua Monyet ini pintunya itu sampai ke ibu kotanya. Tembus. Dan saya telusurin itu ada. Pintu ini dengan pintu itu ada. Jadi antar kota dan kabupaten. Berupa terowongan atau gimana? Saya nggak berani, cuma ada pintu gerbangnya aja. Tapi sekarang jadi objek wisata. Seperti hanya di Cirebon sih kayak tempatnya monyet. Tapi ada orang-orang tertentu itu buat pesugihan. Yang bikin herannya itu saya ngelihat, teman saya enggak. Saya ngelihat orang telanjang, teman saya Mas Eko monyet. Makanya saya nanya, ada penduduk enggak di situ? Ternyata tidak ada, yang ada monyet semua. Kalau yang di bawah emang monyet, saya ngeliat monyet. Soalnya saya bawa sih makanan, saya sempat diambil makanannya sama monyet tersebut. Gitu. Makanya saya nengok ke atas barangkali ada monyet lagi nih. Gitu, ternyata bukan. Ya. Itu kurang lebih habis sholat duhur siang. Tapi sore harinya tuh menjelang maghrib udah nggak ada. Nggak tahu mereka kemana. Tapi keesokan harinya saya nengok lagi nggak ada, adanya monyet. Jadi waktu itu juga saya ngelihatnya itu. Diulang saya penasaran, diulang nggak bisa lagi, mata saya nggak bisa ngelihat, nggak kebuka lagi sih. Keesokan harinya pagi setelah sholat subuh, saya mulai berangkat, jam 7 pagi masuk masjid lagi, sholat duha, baru saya keliling ke kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jadi di Kupang tuh jalannya rata-rata naik. Dan samping-sampingnya tuh banyak batu karang. Itu kalau orang penduduk setempat atau kita mau membangun rumah tersebut tidak menggali. Untuk pondasi itu enggak. Jadi itu tuh kebanyakan batu karang, jadi nggak bisa digali. Jadi mana yang lebih tinggi itu jadi acuannya, yang jadi patokannya. Nanti tinggal diratain. Jadi kalau membangun rumah tuh, itu saya ngobrol dengan DKM setempat. Nah DKM setempat di situ tuh orang Nusa Tenggara Timur, namanya Pak Ahmad yang menyambut saya sebagai ketua RW-nya di situ. Dan beliau juga yang tadinya itu udah mualaf, profesinya kalau nggak salah dia tuh pencari ikan. Itu hanya modalnya perahu ketek tuh Pak, yang dari pohon terus dibelah di ituin tuh, hanya modal itu sama tombak aja tuh. Nah itu matanya tuh buta satu tuh karena sering nyelam. Jadi cuma ambil air itu. Ngambil ikan nggak pakai pengaman sih, nggak, langsung gitu aja. Tiap hari tuh. Namanya Pak Ahmad. Nah itu ditolong sama Pak Ahmad juga. Selama 2 hari di Nusa Tenggara Timur sempet saya ini barang-barang atau perbekalan saya itu ada yang mengambil atau dicuri. Jadi ketika saya sholat isya, dalam saya sholat ini ada yang masuk di kamar yang sebelahnya orang musafir yang keranda mayat tersebut tuh. Karena saya naruh barang-barang situ, surat-suratnya, uang hasil dari saya perjalanan, itu pokoknya habis saja.
Yang tadinya cuma pengennya 3-4 hari, ini sampai 2 minggu di situ. Tapi alhamdulillah ya Allah masih memberikan pertolongan di situ. Ada semacam paguyuban orang Jawa di situ. Saya dikasih untuk menyeberang tuh kurang lebih 500.000 lah. 3 hari di Nusa Tenggara Timur, saya mau ke Maluku, saya harus izin dulu ke aparat setempat, terutama di pelabuhan tersebut, dan itu tidak diizinkan. Ke Maluku, ke Ambon tidak diizinkan. Ke Timur-Timur juga tidak boleh juga, karena daerah tersebut masih berada kondisinya tidak kondusif, masih ada konflik-konflik. Jadi saya tidak boleh ke situ. Baru saya evaluasi lagi, ini bisanya ke Sulawesi. Jadi saya rencanakan harus ke Sulawesi. Untuk ke Sulawesi tersebut, kapal tuh jarang ada. Ada pun 3 hari sekali baru ada. Kebetulan itu udah 3 hari di situ ada yang ke Sulawesi. Kapalnya besar, kapal ferinya. Yang ada bioskopnya, yang ada itunya lah, fasilitas lengkap lah. Cuma saya tidak diizinkan. Terus datang lagi 3 hari, yang ke Sulawesi juga tidak diizinkan lagi. Sampai ketiga kalinya tidak diizinkan. Saya putusin, ini saya harus lapor langsung ke gubernur. Saya ke gubernur Nusa Tenggara Timur. Nah, setelah saya 4 mata sama gubernur, itu tetap tidak diizinkan. Saya nggak mengerti, Pak, ini kenapa? Saya mempunyai misi yang banyak, ini saya ada surat jalan tapi nggak boleh. Udah, pokoknya nggak boleh. Jadi tanpa alasan, nggak boleh aja. Sampai sekarang nggak tahu alasannya. Ya, jadi saya inisiatif. Pas kebetulan di situ juga kalau di pelabuhan tuh ada, ya kalau di Tanjung Priok juga ada semacam kayak calo-calo gitu atau preman-preman setempat. Jadi saya menghubungi mereka dan mereka pun menyambut dengan baik, nggak marah, nggak apa, nggak. Tenang aja, nanti saya yang ngurus. Jadi mereka yang ngurus. Saya kasih uang, itu dia menolak. Udah, saya mensupport, mendukung misi Anda, silakan. Nanti 2 hari kemudian datang, tapi bukan kapal feri yang besar nih, kata yang megang kawasan tersebut. Ini nanti kalau saya rekomendasikan, kata beliau orang tersebut, nanti kapalnya kayu. Nanti yang datang orang Bugis. Nah itu nyandar sore hari, saya menemuin mereka, diantar dengan ini dan boleh. Terus saya nanya, kira-kira Pak bayarnya berapa? Nah kaptennya itu, nggak usah bayar, udah naik aja. Kalau mau ngasih, tuh kasih aja ke ABK, ke anak buah saya, anak buah kapal saya. Sok kasih nggak apa-apa, mau kasih rokok terserah. Dan alhamdulillah diterima. ABK-ABK-nya itu gotong beca saya ke kapal yang kayu itu. Nah itu sebelum saya naik ke kapal kayu tersebut, malam itu merenung, ini kenapa yang saya mau naikin kapal feri yang besar, yang formal, punya pemerintah, yang punya otoritas di situ, saya juga punya surat jalannya, nggak boleh. Kenapa? Sedangkan saya tidak boleh memaksakan diri, karena saya dapat amanat dari wali kota, dari orang-orang sesepuh yang saya di Cirebon itu, jangan memaksakan diri. Jadi saya nggak memaksakan diri tuh. Jadi tetap mengalah. Cuma ada pertanyaan kenapa gitu. Ternyata hikmahnya ini hubungannya erat dengan ayat yang tadi saya baca. Allah menjamin, kalian nggak usah khawatir, kalian nggak usah bersedih. Saya nggak boleh bersedih dengan tidak diperbolehkan. Saya nggak boleh bersedih. Dan ternyata benar, 3 kapal feri yang saya tidak diizinkan tuh tenggelam semua, Pak. Dapat kabar dari mana? Itu setelah kapal yang pertama, itu pagi harinya ada datang kabar dari pelabuhan tuh, iya. Setelah saya kan mau izin lagi tuh, mau naik itu tuh, ya pokoknya masjid, pelabuhan, saya pasti main ke bawah. Dan saya mendapat informasi kapal tersebut tenggelam. Dan ternyata itu ada di surat kabar setempat. 3 kapal itu. Dalam waktu Pokoknya setiap sore tuh kapal-kapal yang daerah yang menyandar tuh, dia akan nyari tempat perlindungan dekat-dekat bukit supaya nggak terbawa arus itu. Itu kalau nggak salah selatnya Selat Sape kalau nggak salah.
Itu yang lumayan juga gelombangnya itu. Justru kapal yang besi tenggelam, saya diselamatkan sama Allah tuh pakainya kapal kayu. Setelah saya tengok masuk ke dalamnya, itu dari mulai kaptennya, ABK-nya sholat semua, waktunya sholat. Saya ikut berjamaah di situ dan selamat, tapi sempet. Oh iya, tapi selamat. Jadi yang tidak boleh tadi saya naik itu tenggelam, ini kapal yang kayu. Logika aja lah, kapal yang besi ini harusnya lebih kuat, lebih kokoh dari yang kayu ini. Dan lebih besar ya? Iya, cuma ini keberkahan rahmat dari Allah karena bukan penduduk, kru yang disebut tuh sholat. Itu dilindungi sama Allah di situ. Tapi yang saya aneh kenapa tidak diizinkan ya sampai sekarang, nggak tahu. Sampai sekarang. Jadi misteri ya? Iya, saya juga nggak berani apakah beda agama gitu, nggak, saya nggak mengaitkan ke sana. Udah aja nggak boleh lah. Baru setelah 2 minggu di situ, saya nyebrang dari Nusa Tenggara Timur ke Makassar, Sulawesi. Itu rencananya saya mau ke rumahnya Habibie juga, ke Yusuf Kala, itu saya punya rencana ke situ. Sobat ini kisah masih sangat panjang nih. Mas Kacung baru bercerita setengahnya ya. Masih banyak kisah-kisah yang lebih ekstrim lagi yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Ya, saya memberanikan diri tuh. Tapi ternyata di situ ketika baru ujungnya saja, ujung beca belum di kayu belum. Baru ujungnya aja itu langsung jatuh, Pak. Jatuhnya nggak gedubak gitu, nggak. Jatuhnya berguling-guling, saya di bawah, beca di atas. Sama penduduk setempat yang saya dihormatin di situ, saya dijamu gitu. Dia bilang, Pak Kacung, sepertinya bukan orang sembarangannya. Kayaknya bawa ilmu nih Pak Kacung nih. Terus terang aja nih Pak Kacung, kenapa saya bisa nanya Pak Kacung bawa ilmu? Air yang Pak Kacung minum, makanan yang Pak Kacung minum, itu udah saya isi. Kalau selain Kacung nih, sakit kayaknya. Itu saya ketemu dengan teman saya satu profesi beca yang pernah ke Sumatera juga, di Lampung juga. Itu dia minum air kelapa, itu perutnya langsung besar. Dan itu nggak sehari 2 hari kempesnya perutnya. Harus diobatin orang pedalaman tersebut. Jadi semacam apa Pak, santet gitu ya. Kira-kira hasil dari 3 bulan 5 hari ini intisarinya apa Pak?